Para sahabat Nadi yang terberkati, bagaimana kabar di awal hari baru, Minggu 28 Desember 2025. Pada hari ini, kita bersukacita merayakan pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Pada pesta keluarga kudus ini, Allah mengaruniakan kita nutrisi rohani dengan inspirasi dari Injil Matius, bab 2, ayat 13-15, ayat 19-23. Keluargaku, idolaku. Para sahabat Nadi yang terberkati, ungkapan ini sangat pas kita ucapkan saat merayakan pesta keluarga kudus Nazaret pada hari ini. Keluarga kudus menjadi idola dalam memelihara dan menumbuhkan nilai-nilai kehidupan, kemanusiaan, dan kerohanian. Pusat hidup dan sumber kekudusan keluarga Nazaret tiada lain adalah Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Dialah kasih Allah bagi kita dan bagi seluruh umat manusia. Maka pusat kehidupan keluarga kudus adalah kasih yang berdimensi ganda, yakni kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasih itu tampak dalam keberanian Maria mengambil bagian dalam rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa. Dengan menerima Sang Sabda yang menjelma menjadi daging dalam rahim Maria. Kasih yang sama tampak dalam keputusan Yusuf untuk berani mengambil Maria sebagai istrinya, meskipun dia harus menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, dan ujian kehidupan. Yusuf harus menyangkal diri dan berani menerima kehendak Allah. Yusuf bahkan harus mengambil tindakan membawa Maria dan bayi Yesus ke Mesir. Kita mendengarkan pesan malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi, sebagaimana diwartakan dalam Injil hari ini. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Benarlah sabda Tuhan. Sesudah Herodes meninggal dunia, Tuhan pun sekali lagi dalam mimpi melalui malaikatnya menyampaikan pesan kepada Yusuf. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Dan Yusuf pun melakukan kehendak Tuhan itu. Para sahabat Nadi yang terberkati, Yusuf telah menyelamatkan hidup sang jabang bayi Yesus dari tangan Herodes, seorang raja yang tangannya berlumur darah. Sungguh betapa besar kasih Yusuf kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Kasih seorang ayah kepada anak yang meskipun tidak berasal dari darah dagingnya. Yusuf menjadi inspirasi dan model dalam menjaga kehidupan dan melindungi yang lemah serta tak berdaya. Keluarga kudus yang dipimpin oleh Yusuf menjadi model dalam penanaman nilai cinta kehidupan dan kepedulian pada yang lemah. Jika budaya hidup dan budaya peduli tersemai di tengah keluarga kita, maka tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal, bullying atau perundungan, human trafficking atau perdagangan orang, termasuk perdagangan organ tubuh manusia, dan perilaku destruktif lainnya tidak akan terjadi lagi dan menjadi masalah sosial, bahkan merusak martabat hidup manusia. Jika budaya hidup dan budaya memelihara kehidupan tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat kita, maka tidak ada lagi kisah anak yang menuntut ibu atau ayahnya ke pengadilan karena perihal harta warisan atau tuduhan lainnya. Tidak ada lagi berita pembunuhan karena hanya salah paham atau rasa cemburu yang tak terkendali.
Para sahabat nadi yang terberkati, kelahiran Yesus di tengah keluarga kudus dan juga di tengah keluarga kita menjadi penanda Allah yang sungguh hadir untuk menyelamatkan setiap keluarga dari sikap egois dan individualistis, dari kekerasan dan sikap tidak peduli, dari praktek tidak jujur atau korupsi, dari judi online, dari pinjol atau pinjaman online, perpecahan, apalagi perceraian. Oleh karena itu, pada pesta keluarga kudus ini, mari kita merenungkan, menghayati, mempraktekkan dalam hidup sehari-hari pesan Tuhan melalui penulis kitab Putra Sirat. Tuhan telah memuliakan Bapa di atas anak-anaknya, dan hak ibu atas para anaknya diteguhkan. Siapa saja yang menghormati bapaknya, ia memulihkan dosa, dan siapa saja memuliakan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Demikian penulis kitab Putra Sirat menyampaikan pesannya kepada kita. Maka marilah kita mengasihi ayah dan ibu kita, terlebih mereka yang sudah masuk usia senja sebagai lansia. Demikian pula orang tua atau yang dituakan karena tanggung jawab mestinya menjadi teladan dan role model dalam mengasihi dan menyayangi yang lemah, termasuk anak dan juga para lansia yang ada di tengah keluarga kita. Jika ini menjadi budaya baru dalam keluarga kita, maka dengan mantap kita berani berkata, keluargaku, idolaku. Selamat merayakan pesta keluarga kudus, pesta keluarga kita. Salam nadi, berkat Tuhan melimpah bagi kita sekalian.